Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, bukan mundur, ini alasan Timnas Putri Indonesia tak ambil bagian di SEA Games Kamboja. Akibat sanksi FIFA, Indonesia kehilangan 140 miliar. Supporter puji kinerja Erick Thohir beri peringatan ini. Akibat sanksi FIFA, Indonesia kehilangan 140 miliar. PSSI hanya disanksi administrasi oleh FIFA buntut pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sanksi administrasi yang dimaksud FIFA adalah pembekuan dana FIFA atau forward untuk keperluan operasional PSSI, di mana besaran dana FIFA forward yang diterima sebuah negara anggota FIFA mencapai 9,3 juta US dollar atau setara dengan 140 miliar rupiah lebih. Sementara Ketua PSSI Erick Thohir sendiri pernah berucap bila PSSI mendapatkan dana senilai 5,6 juta USD atau sekitar 86 miliar rupiah pada awal Maret lalu. Dengan pembekuan dana FIFA forward, PSSI sudah pasti atau berpotensi kehilangan total uang 140 miliar rupiah. Namun hal itu tetap disyukuri lantaran kita tidak dikucilkan dari sepak bola internasional. Pengamal sebut dua faktor Indonesia hanya dapat sanksi ringan FIFA. Pengamal sepak bola Muhammad Kusnaini alias Bungkus memberikan pandangannya mengenai alasan FIFA menjatuhi Indonesia dengan hukuman ringan. Dalam hal ini, Bungkus mengatakan bahwa FIFA melihat keseriusan Indonesia dalam mempersiapkan Piala Dunia U20. Infrastruktur digenjot dan sebanyak 6 stadion pun lolos verifikasi. Tak hanya itu, promosi yang meliputi merchandise dan lagu resmi pun sukses diproduksi. Selain itu, Bungkus juga melihat bahwa FIFA sadar Indonesia memiliki supporter sepak bola yang sangat fanatik, di mana kegilaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola dinilai sebagai aset berharga bagi perkembangan sepak bola dunia. Supporter puji kinerja Erick Thohir beri peringatan ini. Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI memuji kinerja Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam lobi-lobi kepada FIFA yang berbuat sanksi ringan kepada Indonesia. Di mana menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh mantan Presiden Inter Milan itu patut mendapatkan apresiasi. Bahkan Wasekjen PNSSI berterima kasih kepada Erick atas upayanya menyelamatkan sepak bola Indonesia dari pembekuan FIFA. Walaupun begitu, Richard dan Sadat setali tiga uang mengingatkan PSSI untuk tidak terlena dengan sanksi ringan FIFA. Richard mengatakan sanksi ringan ini harus ditanggapi sebagai peringatan keras untuk sepak bola Indonesia. Sepak bola aman, nasib Sintayong bagaimana? Sepak bola Indonesia dipastikan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya menyusul sanksi ringan oleh FIFA. Dengan keluarnya keputusan FIFA itu, maka tugas PSSI selanjutnya adalah memutuskan masa depan dari Sintayong. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu pada awalnya memang khusus diproyeksikan untuk mengasuh Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sintayong sempat mengatakan bahwa nasibnya akan ditentukan usai dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun pertemuan tersebut harus urung terlaksana karena Erick harus bertolak ke Zurich, Swiss untuk menghadap ke Presiden FIFA Gianni Infantino. Di sisi lain, PSSI era kepengurusan Muhammad Iryawan sempat menjanjikan kontrak berdurasi 4 tahun kepada Sintayong. Dan tentu saja PSSI pimpinan Erick Thohir sekarang akan harus segera memutuskan masa depan dari Sintayong di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Pelatih KMSK Dense makin jatuh hati dengan talenta Marcelino, beri jaminan jadi starter. KMSK Dense akan melakoni laga tandang melawan SL16 pada laga lanjutan babak degradasi Liga 2 Belgia 2022-2023. KMSK Dense mengincar kemenangan di laga nanti demi tetap berada di posisi atas klasemen degradasi. Dalam hal ini, pelatih kepala KMSK Dense Mark Gortjin mengaku ingin memberikan lebih banyak kesempatan bermain kepada para pemain muda di babak playoff degradasi nanti. Pelatih asal Belgia itu pun memberikan jaminan tampil starter kepada Marcelino Ferdinand di laga melawan SL16 malam nanti. Asnawi siap kembali rengkuh posisi fullback kanan Jeonnam Dragons. Media asal Korea Selatan Best 11 menyoroti hari-hari sulit dari Asnawi Mangkualam usai mendapatkan kartu merah di Jeonnam Dragons. Apalagi Asnawi akan menghadapi pekan ke-7 K-League 2 2023 menghadapi Jeonnam LC. Bek kanan Timnas Indonesia dipastikan bisa tampil bersama klub Jeonnam Dragons usai menjalani sanksi larangan bermain. Namun persaingan di pos bek kanan semakin ketat. Hal itu karena posisinya digantikan oleh bek kanan veteran yaitu Yo Seung-won pada laga terakhir menghadapi Jeonnam City. Meski begitu, media tersebut masih yakin Asnawi Mangkualam bisa menjawab kepercayaan dari pelatih jika kembali dimainkan. Drama naturalisasi Justin Hubner.
Disampaikan Hamdan Hamid dan Justin Hubner bersama dua pemain keturunan lainnya Ivar Junar dan Rafael Struijk disebut masih ingin membela timnas Indonesia meski Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Namun baru-baru ini drama muncul karena Justin Hubner diragukan untuk melanjutkan proses naturalisasinya, di mana hal ini mencuat setelah unggahan Hassani Abdul Ghani di akun Instagram. Hassani pun meluruskan bahwa ia mengeluarkan pernyataan itu karena mengaku sumber informasinya dengan Hamdan Hamidan bertolak belakang. Sementara itu pihak Justin sendiri belum menanggapi terkait hal ini sampai sekarang. Publik sepak bola tanah air respect ke Sandy Walsh. Sandy Walsh untuk kali pertama ikut berpuasa Ramadan meski dirinya bukanlah muslim. Ia sampai memasang alarm dan menyiapkan makanan untuk sahur. Bahkan pemain naturalisasi timnas Indonesia itu puasa di bulan Ramadan selama 1 minggu penuh. Tak sendirian, ia ditemani sang kekasih Aislinn Konik. Baik berusia 28 tahun itu pun mengaku sengaja menantang diri ikut berpuasa, di mana ia salut kepada pemain yang menjalankan ibadah puasa. Hal ini pun mendapatkan apresiasi dari netizen. Pecinta sepak bola tanah air pun respect dengan Sandy Walsh. Indonesia dapat sanksi ringan, Presiden FIFA beri respon positif. Ucapan syukur Erick Thohir atas sanksi ringan yang didapatkan Indonesia dari FIFA mendapatkan respon positif dari Gianni Infantino, di mana orang nomor 1 di FIFA itu merepost unggahan Erick Thohir lewat Instagram story-nya @Gianni_Infantino. Dia kemudian menaruh emotikon jabat tangan dan bendera merah putih sebagai tanda sepakat. Dengan demikian Indonesia pun dipastikan terhindar dari sanksi denda maupun banned seperti yang ditakutkan selama ini. Di sisi lain, FIFA pun menyatakan komitmennya untuk terus membantu transformasi sepak bola Indonesia usai tragedi Kanjuruhan. Misteri kenapa Sintayong selalu memaafkan Witan Sulaiman. Witan Sulaiman merupakan salah satu penggawa timnas Indonesia yang menjadi andalan di era Sintayong. Kendati demikian, Witan juga pernah melakukan blunder fatal yang membuat Indonesia gagal mencetak gol. Tepatnya di babak fase grup Piala AFF 2022 ketika Indonesia melawan Thailand. Akibat kejadian itu, banyak netizen yang meminta Sintayong mengistirahatkan Witan dan menggantinya dengan pemain lain. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tetap memainkan Witan di laga berikutnya. Menurutnya, kegagalan itu terjadi karena ketidakberuntungan. Selain itu, Sintayong juga merasa Witan adalah pemain dengan finishing terbaik di dalam skuad timnas Indonesia kala itu. Bukan mundur, ini alasan timnas putri Indonesia tak ambil bagian di SEA Games Kamboja. Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia Lexindo Hakim meluruskan soal timnas putri Indonesia. Ia memastikan bahwa Garuda Putri bukan mundur dari SEA Games 2023, tapi memang tidak didaftarkan PSSI sejak awal. Lexi mengungkapkan ada miskoordinasi dan komunikasi antara Federasi Sepak Bola Kamboja atau FLC dan Cambodia SEA Games Organizing Committee atau KAMSOC, sehingga timnas sepak bola putri Indonesia masuk dalam daftar drawing yang diumumkan kemarin. Di babak kualifikasi pra-Olimpik Paris 2024.